Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku, jumpa lagi dengan kami ya, masih di channel Edi Puyuh Jambi yang mengangkat tentang peristiwa-peristiwa yang mungkin yang aneh, yang mungkin masih dianggap tabu, yang mungkin masih dianggap misterius, yang mungkin masih dianggap apa ya, kok bisa gitu ya. Jadi di sini di channel saya ini khusus mengangkat masalah peternakan puyuh, kawan-kawan. Jadi kita usahakan mengenai masalah perpuyuhan, dunia usaha kita. Rekan-rekanku semuanya yang ada di luar provinsi dari saya, terima kasih sudah like, sudah komen ya. Yang ada di Kalimantan, yang ada di mana nih? Pangkalan Bun. Nah, ada di Kalimantan, di Sungai Ayak, di Samarinda juga. Rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Blitar semuanya. Ya, dari Blitar, Klaten, Jombang, Gresik. Halo, apa kabarmu kalian semuanya? Mungkin menjelang dekat dengan Hari Raya Idul Fitri, semuanya sehat-sehat selalu, semuanya kompak-kompak selalu. Yang ada di Bulukumba juga, terima kasih sudah hadir. Banyuwangi, Bali, semuanya. Yang ada di Lampung, yang ada di Jambi tentunya, rekan-rekanku semuanya. Baik, tidak perlu membahas panjang lebar lagi, tidak menyapa yang lebar-lebar lagi. Saya minta untuk tolong subscribe dulu. Di video ke depan saya ini, saya akan mengulas kembali genetik keturunan hitam, kawan. Gimana sih caranya menghasilkan hitam gitu. Jadi kalau untuk rekan-rekan ini masih banyaknya sekali pertanyaan ya. Untuk itu video ke depan jangan di skip dulu, dan juga minta diamati, dicermati dulu. Kemudian jangan lupa subscribe-nya ya. Jadi biar supaya nanti subscribe, tekan tombol lonceng, kemudian nanti apabila ada pemberitahuan notifikasi dari kami, itu akan masuk di YouTube Anda masing-masing. Nah, oleh karena itu di sini kami masih mengangkat yaitu tentang genetik keturunan hitam. Itu bermula dari ada pertanyaan dari rekan kami yang tidak mau disebut namanya ya. Ini dari jauh sekali, kawan ya. Yang dari Malaysia, terima kasih sudah hadir terus Malaysia. Salam kompak selalu. Nah, kemudian ini ada sedikit pertanyaan dari beberapa rekan. Pak, mencari keturunan hitam. Ya, sekali lagi, mencari keturunan hitam. Kami berawal dari telur FS, Pak. Apa yang akan terjadi? Gimana caranya, Pak? No. Baik. Berawal dari telur yang FS. FS ini artinya mungkin sudah final stok ya, baru netas sudah bisa baru netas belum bisa dibedakan mana jantan mana betina. Berarti ini langkah awal dari standar ya. Standar ini dikawinkan antaranya jantan coklat dengan betina hitam itu. Makanya kemudian melahirkan anak FS. Nah, dari FS ini betina coklat, ya, jantan hitam. Nah, itu dikawinkan. Setelah dikawinkan, kita mau ngambil dari situ kan? Kita mau ngambil dari FS. Kita mau ngambil dari keturunan yang FS yang sering kali dibeli gitu. Jadi di situ betinanya coklat, jantannya hitam. Nanti kita ada pembalikan di situ. Nah, begitu keturunan itu nanti kita pelihara sampai besar. Kita ambil jantan. Pertama kali yang akan dikawinkan tentu adalah jantan hitam, kemudian betina coklat. Nah, keturunan dari situ nanti anaknya seperti apa? Masih amburadul. Ya, masih amburadul. Masih bisa dikatakan 50-50 itu jantan betina, kita belum tahu lah, intinya seperti itu. Nah, terus kemudian dari hitam ketemu hitam itu dikawinkan. Nah, satu pertanyaan dari kawan-kawan. Kalau hitam ketemu hitam ini dikawinkan, itu sedara. Betul. Itu sedara. Pak, kalau menghindari perkawinan sedara, yang jantannya kita carikan dari luar gimana, Pak? Nah, mungkin seperti ini, kawan. Kita cari dulu. Ini betina hitam, kawan. Ini betina hitam. Ini juga betina hitam. Ya. Setelah langkah kedua kita ambil hitam dengan hitam, anaknya sudah hitam semuanya belum? Belum.
Pertanyaan kawan itu, setelah kita kawinkan hitam dengan hitam, anaknya, keturunan kedua, apakah ini nanti kita carikan hitam dari kandang lain lagi gitu? Ya, berarti setiap satu generasi itu abang saya yang tanya itu dicarikan jantan dari kandang lain, ya, biar tidak sedarah gitu. Ada yang berpendapat seperti itu, ada yang mungkin membikin seperti itu ya, membikin keturunan seperti itu. Tetapi kalau bagi saya pribadi, nanti rekan-rekan akan kesulitan. Nanti rekan-rekan kesulitan, ya. Ini betina dari kita. Terus kemudian ini jantan dari kita. Nah, ini anaknya belum murni, belum bisa 95% itu hitam semua. Nah, terus keturunan dari keduanya ini lahir, ya, ditetaskan. Ini jantan kita nggak dipakai lagi. Berarti kita cari jantan dari luar, gitu. Nah, itu gimana, Pak? Itu kan menghindari agar supaya tidak sedarah. Nah, ini yang pengalaman kandang beda-beda ya. Pengalaman kandang beda-beda. Ada yang mengambil langkah seperti itu, yaitu silahkan saja. Ya. Ada yang mengambil langkah seperti itu silahkan saja. Tetapi bagi saya pribadi, pengalaman saya pribadi, ini akan kesulitan kawan. Ya, ini akan kesulitan. Karena apa? Kita beli dari kandang yang jantan ini, yang tempat kawan lain ya, kandang lain. Ini kita belum tahu keturunan berapa. Karena apa? Kita butuh pemurnian di sini kawan. Kita butuh regenerasi pemurnian dari dia. Sehingganya apa? Ini betina ya, intinya gini. Langkah awal itu antara betina hitam dengan jantan hitam ini kita kawinkan, ya. Kemudian anaknya hitam, ada yang coklat berapa persen, ya. Masih 50%, 50, ya masih 50-50, 50-50. Nah, terus kemudian ini kita hilangkan. Kita tidak mau pakai jantan kita lagi. Kita cari jantan dari kandang lain. Nah, itu kesulitan kawan. Kesulitannya apa? Di setiap kita cari jantan ke tempat kandang lain, itu belum tahu kita ini keturunan keberapa. Ya. Artinya gini, hitam ketemu hitam, hitam ketemu hitam lagi. Artinya kalau saya kawinkan antara hitam dengan hitam itu sedarah. Sedarah dulu. Ya, sedarah dulu. Karena apa? Kita mencari pemurnian. Kalau kita mau mengambil jantan dari kandang lain, ini nanti kita nggak tahu ya. Ini jatuhnya nanti gimana ya? Genetik itu lebih dominan ke pejantannya, ya. Genetik lebih dominan ke pejantannya, bukan ke betinanya, ya. Sekali lagi, genetik lebih dominan ke jantannya, bukan ke betinanya. Artinya gini, kita punya betina nih, hitam. Terus kita ambil betina dari jantan dari kandang lain. Kita kawinkan. Hasilnya besok seperti apa? Nah, terus hasil yang seperti apa itu kita nggak pakai jantan ini lagi, ganti lagi. Pokoknya di setiap perkawinan itu kita harus cari jantan ke kandang lain. Nah, pertanyaan saya, belum tentu keturunan nanti bisa hitam semuanya. Artinya belum tentu banyak keturunan yang hitam semuanya. Tetapi kalau kita kawinkan sedarah ya, dari awal itu tadi kita kawinkan, keturunannya kita kawinkan, keturunannya kita kawinkan. Nah, itu akan menemui titik garis hitam yang agak banyak, mungkin bisa 95% atau 98% gitu. Nah, terus di langkah awal, di langkah akhir ya, di final stoknya ini kan kita mengawinkan coklat lagi. Coklat ketemu coklat, coklat ketemu coklat, teorinya sama dengan ketemu hitam. Nah, coklat ini dari kandang lain, dari peternak lain, untuk menghindari hasil akhir agar supaya tidak sedarah. Itu kalau saya sih, kalau saya pribadi, di hasil akhir itu jangan sampai sedarah. Karena apa? Kita mengambil hasil akhir untuk FS-nya. Gitu kawan. Ya, ini kalau teori dan ilmu saya loh. Silahkan mungkin kawan-kawan kalau punya pengalaman lain ya silahkan saja. Ya, masalah di pembibitan ini ilmu yang sangat sulit untuk diungkap sebenarnya. Ini ilmu yang dengan peternak-peternak itu masih dirahasiakan gitu. Tetapi ya untuk apa dirahasiakan? Toh saya pengennya kawan-kawan maju. Kan gitu, bukannya malah mundur. Ayo pembibitan gitu loh. Jadi memperkecil kita angka modal lagi gitu. Jadi kalau untuk perkawinan tetap hitam dengan hitam, hitam dengan hitam itu tetap sedarah. Ya, yang coklat ini nanti kita cari keturunan dari yang lain. Gitu loh.
Ataukah misalkan kita punya hitam ini lokal, terus kita mencari keturunan hitam golden, mencari keturunan coklat golden. Jadi hitam lokal seperti itu tadi kita kawinkan dengan jenis golden. Nah itu bisa juga, malah itu beda genetik lagi, beda jenis gitu. Jadi dari situ nanti kita kawinkan. Keturunan-keturunan yang kita ini ya. Nah ini adalah jenis antum atau golden hitam ya, hitam. Ataukah kita cari yang seperti ini keturunannya gitu. Nanti apakah hitamnya kita pakai golden, ataukah nanti jantannya kita pakai jenis blaster kawan. Jadi di situ beda genetik. Tetap bisa, tetap jadi FS gitu loh. Mungkin kalau untuk masalah di pembibitan ya, begitu melihat video saya mungkin maksud ya, tetapi begitu kita praktek biasanya langsung hilang gitu loh. Karena apa? Rangkaian itu tadi. Makanya saya sampaikan, hitam ketemu hitam, hitam ketemu hitam itu sedarah. Ya, masih sedarah dalam garis hitam. Nah, terus kemudian untuk menghindari tidak sedarah di akhir, saya menghindari tidak sedarahnya di akhir kawan. Jadi coklat ketemu coklat, coklat ketemu coklat. Nah coklat awal ini, coklat sama coklat ini kalau bisa dari kandang lain ataupun jenis yang lain. Kita misalkan mengawinkan ini jenisnya lokal ya, lokal yang hitam seperti pertama ini tadi ya. Lokal seperti ini. Terus kita mencari coklatnya itu coklat golden. Nah, coklat yang antum golden gitu. Tapi dia harus murni. Dia harus murni, coklatnya itu sudah, anaknya sudah coklat semua 100% gitu. Jadi begitu 100% kita ambil jantannya, kita kawinkan dengan dia. Jadi gitu. Ini sudah hitam. Berarti kan keturunan akhir, hasil pembibitan FS kita, hasil final stok kita itu sudah tidak sedarah kawan. Yang kita butuhkan di akhir, hasil akhirnya gitu ya. Jadi mungkin rekan-rekan paham ya, kalau saya tidak perlu mencari keturunan hitam lagi. Yang dimaksud tadi itu kan begitu generasi kedua kita cari lagi hitam dari kandang lain, generasi ketiga kita cari kandang lain lagi. Ini nggak akan ketemu kawan, nggak akan murni gitu. Apalagi mungkin genetiknya beda, apalagi mungkin sistemnya beda, apalagi dia begitu nanti keturunan ketiga terus kita cari kandang lain, rupanya di kandang lain masih keturunan pertama, ya balik ke nol lagi. Gitu kawan ya. Jadi genetik yang disimpan dari awal ini tidak satu garis, beda-beda terus. Gitu ya, rancu jadinya. Nah, itu pengalaman kami kawan. Kalau memang rekan-rekan ada pengalaman lain yang lebih praktis, yang lebih instan, Pak, kalau genetik ini ketemu ini dia bisa langsung begini, ya silakan saja. Ya, pengalaman kandang kan beda-beda. Kalau pengalaman kami seperti itu, ya. Pengalaman kandang beda-beda kawan. Jadi silahkan saja diambil yang mana yang mungkin sering kali saya sampaikan. Ini hanya pemaparan kawan ya. Yang menentukan itu adalah pikiran kawan-kawan sendiri. Masuk logika apa tidak? Gitu ya. Masuk di logika kita enggak? Masuk di logika kalian enggak dengan adanya ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Nanti masuk enggak di logika kita? Gitu. Masuk enggak di pikiran kita? Kalau enggak masuk di pikiran kita enggak usah, Pak. Nggak usah. Kalau artinya kalau kita nggak yakin dengan hasil saya ini tadi, ya nggak usah dipakai. Tapi kalau yakin, ya silahkan saja. Gitu, ya, mencari genetik keturunan hitam. Gitu kawan, ya. Intinya seperti itu. Baik rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah nyimak ya. Yang ingin belajar pembibitan ya silahkan saja. Kami terbuka lebar. Ya, rekan-rekanku semuanya mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Secara penjelasan teknik simpel ini saya sampaikan. Apabila ada banyaknya kekeliruan, kesalahan dari mungkin yang tuan-tuan guru yang mungkin ilmunya lebih pengalamannya lebih dari kami, ya kami mohon maaf. Itulah yang kami alami sehingga sampai di pembibitan saat ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawanku.